Ya, saya mulai mempelajari psikosomatik itu dari tahun 2006, saat saya masih menjalani pendidikan sebagai spesialis di tahun kedua saya. Kemudian setelah lulus, saya akhirnya memfokuskan di bidang penanganan kasus-kasus psikosomatik, yang mana kasus psikosomatik ini sebenarnya kasus yang cukup sering ya terjadi di masyarakat. Mereka itu mengalami keluhan-keluhan fisik, tapi dicari-cari nggak ada ya. Keluhan fisiknya sudah membawa mereka berkeliling dokter, tapi ternyata tidak mendapatkan perbaikan, ya akhirnya menjadi kesulitan buat mereka. Udah cemas, tambah dengan gejala fisik, ya pengobatan nggak ada yang mempan, ya. Dan ternyata banyak kasus-kasus seperti ini sebenarnya memiliki dasar masalah-masalah kejiwaan, ya masalah-masalah kejiwaan terkait ketidakseimbangan di sistem saraf pusat orang tersebut, sehingga perlu mendapatkan perbaikan dari sisi psikiatri. Kalau ditanya bedanya pasien psikosomatik sama pasien gangguan kejiwaan lain, sebenarnya tidak terlalu berbeda ya, karena pada dasarnya masalah psikosomatik ini bisa terjadi pada gangguan jiwa manapun. Bisa pada pasien gangguan depresi, bisa pada pasien gangguan cemas. Memang paling sering terjadinya pada pasien gangguan kecemasan gitu ya. Nah, yang membedakannya adalah kebanyakan fokusnya si pasien ini kepada gejala-gejala fisiknya itu lebih dominan. Itulah yang membuat pasien-pasien gangguan psikosomatik itu berkeliling ke banyak dokter untuk mendapatkan penjelasan mengapa dia mengalami gejala seperti itu, melakukan pemeriksaan, memakan obat yang banyak, dan akhirnya meningkatkan banyak hal, termasuk bagaimana orang itu menghabiskan dana untuk membantu dirinya mengetahui. Padahal itu sebenarnya masalah-masalah kejiwaan. Nah, itu yang kenapa saya melihatnya sebagai salah satu cara untuk membantu mereka. Kalau dasar pengobatan psikosomatik itu kebanyakan memang kita bantu dari sisi bagaimana dia mengatasi gejalanya dulu. Jadi pasien yang mengalami gangguan psikosomatik biasanya kita bantu dulu gejala yang terkait dengan kondisinya, misalnya ada gejala berdebar-debar, sakit lambung, perasaan nggak nyaman di dada, sesak napas, itu kita bantu dulu. Karena si pasien perlu untuk membantu dirinya juga dengan baik, dan dia menyadari bahwa oh ini bisa disembuhkan. Nah, perbedaannya adalah pendekatan penyakit medis dengan kondisi gangguan kejiwaan itu agak sedikit berbeda mungkin. Ketika kita berhadapan dengan masalah psikosomatik berarti ada hubungan dengan masalah kejiwaan, sehingga fokus bagaimana otak kita itu mengatasi keadaan itu akan jauh lebih stabil, sehingga kita perlu memberikan pengobatan yang berkaitan dengan sistem saraf pusatnya supaya bisa seimbang. Kalau kita seimbang, maka sistem-sistem yang berkaitan dengan sistem saraf otonom yang mana menjadi penyebab terjadinya gejala-gejala psikosomatik, kita bisa kendalikan juga. Jadi sebenarnya proses itu akan jauh lebih baik gitu. Bisa sembuh, bisa sembuh. Apakah bisa sembuh? Pasti bisa sembuh ya. Banyak kok kasus-kasus yang bisa sembuh dengan pengobatan, dan banyak sekali yang terbantu dengan proses pengobatan itu sendiri. Nah, kalau ditanya berapa lama pengobatannya, pada beberapa kasus yang cukup responsif terhadap pengobatan itu bisa dalam 2-3 bulan. Setelah itu kita bisa tapering off, diturunkan dosisnya, kemudian kita lepaskan. Tetapi pada beberapa kasus lain yang cukup berat, biasanya kita butuh waktu lebih lama. Misalnya bisa sampai 6 bulan sampai setahun seperti itu. Dan jangan lupa, bukan cuma dengan obat ya, tetapi juga dengan cara-cara lain untuk belajar merilekskan diri, belajar untuk mengatasi situasi keadaannya, belajar coping mekanisme yang baru, dan ini yang lebih sulit kadang-kadang proses belajarnya daripada hanya sekedar makan obat. Karena banyak orang yang salah tangkap bahwa dia bilang kalau misalnya makan obat ya udah semuanya beres gitu. Ya enggak juga, ya tentunya perlu waktu untuk membantu supaya lebih stabil lagi. Dan itulah yang menjadi inti dalam pengobatan psikosomatik. Bagaimana mindsetnya berubah, cara pikirnya berubah, membantu persepsi negatif berkurang, membantu amigdala yang aktif akibat kondisi cemas berlebihan berubah, dan akhirnya menjadi jauh lebih baik dalam mengatasi keadaannya. Kalau dipikir-pikir, apakah psikosomatik bisa disembuhkan tanpa obat? Mungkin saya bisa bilang mengatakan bahwa karena keluhan fisiknya itu dominan,
maka sebaiknya dibantu dulu dengan pengobatan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan gejala itu sendiri. Ya, namun supaya tidak terus-terusan makan obat, apalagi obat dari dokter jiwanya sendiri, kita berharap situasi otak itu menjadi jauh lebih stabil, dan itulah yang dibantu dari sisi non obat, seperti bagaimana mengurangi kecemasan dengan cara relaksasi, pikiran-pikiran yang negatif gitu dibuang pelan-pelan, dan pikiran positifnya dimasukkan secara lebih banyak lagi. Jadi kalau orang ada yang bilang, saya masih banyak pikiran negatif dok, berarti kurang pikiran positifnya, masukin lagi ke otaknya. Begitu sebenarnya caranya. Dan cara ini sebenarnya yang akan membantu kita mempertahankan kesehatan jauh lebih lama. Oke, ini pertanyaannya, katanya berobat ke dokter susah ya dapat antriannya. Ya sebenarnya itu karena saya membatasi pasien. Jadi saat ini saya hanya menerima 20 pasien per harinya, dari 15 itu secara langsung ya, jadi pendaftaran langsung di rumah sakit, dan 5-nya lagi dari pendaftaran via WA ya. Jadi via WA itu bisa dilakukan beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya bahkan. Nah, karena ketika waktu itu lagi banyak yang mengatakan dia mengalami masalah-masalah psikosomatik, jadi penuh gitu ya, karena kuotanya itu. Tapi sekarang ini sudah tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau dikaitkan dengan pakai WA, emang seringkali susah dapatnya ya, karena cuma 5 sehari. Jadi 15-nya itu pemeriksaannya itu langsung kan, registrasinya langsung juga. Jadinya ya sudah, kita nggak perlu pusing ya, datang aja langsung ke Rumah Sakit EMC Alam Sutra. Pendaftarannya itu dibuka dari jam 7 pagi, memang antrian bisa diambil dari malam katanya. Ada beberapa orang yang sengaja ngambil dari jam 1, jam 3 pagi, tapi sebenarnya nggak perlu lah. Jam 7 itu sudah bisa, dan bisa membantu teman-teman jauh lebih bisa siap ya, karena nanti saya praktek mulai jam 10, dan satu pasien itu rata-rata 20 menit ya, sampai 25 menit paling lama itu hanya untuk pasien baru. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama, tidak memang perlu waktu, tentunya tidak secepat dokter-dokter biasa, tapi ini juga sebenarnya tidak terlalu lama juga. Karena memang saya tidak melakukan psikoterapi. Jadi ya kita pembahasannya lebih ke diagnosis klinis dan mampu untuk membantu supaya lebih stabil juga ke depannya. Itu saja teman-teman ya. Dan kalau misalnya memang saat ini karena tidak terlalu banyak pasiennya, masih terbuka ya kesempatan, bahkan kalau misalnya di jam 12 kurang pun masih ada nomor kuotanya masih tersedia. Jadi kalau misalnya membutuhkan silakan datang, atau silakan datangin dokter-dokter jiwa terdekat di kota teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu berbahagia. Salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar, dan sadar. Bye-bye.